terlewat sholat subuh karena ketiduran, apakah ketika bangun jam 8 pagi langsung diqadha? Pokoknya bangun langsung sholat. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara, kafirlah dia. Maka jam ini yang muda-muda nih, mahasiswa, jam tuh di setel, jam weker beli. Jalan Sudirman banyak jual jam weker, kering. Pakai kalau malas beli baterai itu yang main putar. Jangan sampai bangun jam 8. Saya khawatir nanti kalau saya bilang kalian kalau bangun jam 8 sholat aja, oh kayak gitu, bukan begini. Siapa yang meninggalkan sholat kafir. Perbedaan antara kafir dengan mukmin, tarkus sholat. Maka sholat ini jangan main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Anda saling sholat subuh misalnya, subuhnya jam 4.32, misal saja, kita tunaikan sholat. Adzannya 4.28, subuh misalnya tunaikan 4.32. Lalu Anda tunaikan misalnya, mohon maaf ya, 4.28 adzan, Anda baru bangun 8.24, misal. Anda sholat misalnya, salah tidak? Halo? Wallahu a'lam. Baik, adzan subuh 4.28, Anda bangun 8.24. Lalu Anda sholat, salah tidak? Salah. Jelas salah. Waktu 4.28 Anda datang 8.24. Anda di kantor, masuk jam kantor jam 7.30. Anda baru datang jam 9, salah tidak? Jelas salah. Anda dipanggil Allah 4.28, baru datang 8.24, salah? Jelas salah. Tapi yang salah ini dosa enggak? Nah, tidak. Baik. Terserahlah ya. Mungkin baru bangun. Baik. Kalau ditanya dosa tidak, belum tentu. Belum tentu dosa. Lihat penyebabnya apa, ilatnya. Mungkin dia tertidur karena satu pekerjaan urusan yang tidak mengandung dosa, terlampau lelah kemudian bangun. Atau jangan-jangan juga terpeleset. Tahajudnya misalnya luar biasa khusyuk, istirahat tidur, bangun-bangun 8:30 misalnya kan? Tanpa direncanakan. Bangun dia, salah, iya, cuman dosa belum tentu. Nah, Allah kemudian menurunkan sifat, yang dengan sifat itu memaafkan kesalahan kita, walaupun belum tentu mengandung dosa. Sifatnya disebut dengan al-afu, kesalahannya disebut dengan khata. Kalau dikerjakan disebut dengan akhta. Kalau agak banyak disebut dengan akhta'un, kalau kemudian mohon maaf, lebih banyak lagi disebut dengan khataya. Tiap hari kita ngaku, setiap mau sholat kita katakan, dalam doa iftitah kita katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataya, ya, kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Banyak kesalahan kita buat, cuma belum tentu dari kesalahan itu mengandung dosa. Nah, kalau kemudian, mohon maaf nih, bangunnya sama-sama 8:30, tapi motifnya kesiangan karena begadang yang tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya. Begadang, boleh begadang kalau ada artinya. Yang ini nggak ada artinya. Ya, nonton bola terus dikejar-kejar sampai mepet subuh. Lihat, menang, ujungnya menangis. Kalah jagoannya. Kalah, tertidur dia lewat waktu sholat. Bangun kemudian jam 8.24. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Ketika kesalahan mengandung dosa berubah nama jadi dzambun namanya. Dzambun. Salah yang mengandung dosa. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dan dalam hadis yang panjang tentang tertidurnya mereka sehingga kesiangan melaksanakan salat. Thumma adzana Bilalun fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaum. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ketika kemudian Bilal azan lalu Rasulullah SAW salat sebagaimana yang beliau lakukan setiap harinya. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata fa shalla biha al-maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamatain. Bahwasanya Nabi SAW datang ke Muzdalifah di musim haji lalu beliau salat maghrib dan isya di sana dengan satu azan dan 2 kali iqamah.
Saya jelaskan dua riwayat ini. Riwayat yang pertama tadi riwayat Imam Muslim, bahwasanya Bilal azan lalu Rasulullah SAW sholat sebagaimana beliau lakukan setiap hari. Jadi lafaz hadis ini panjang. Disebutkan dalam riwayat ini di awal-awalnya adalah Rasulullah SAW mengadakan perjalanan peperangan, kemudian di tengah jalan mereka tertidur dan tidak bangun Nabi SAW kecuali setelah terik matahari memanasi wajah beliau SAW. Maka waktu Nabi SAW bangun sudah terbit matahari ini. Kemudian beliau membangunkan semua sahabat lalu menyuruh Bilal azan, dan beliau sholat sunnatul fajr setelah terbit matahari, dan juga beliau menyuruh Bilal untuk iqamah lalu beliau mengimami sholat subuh padahal sudah terbit matahari. Dan lafaz hadis ini, hadis sahih riwayat Muslim ini menjelaskan kepada kita tentang tetap azan dikerjakan kalau mau sholat berjamaah walaupun waktunya telat, kecuali sudah dilakukan azan di situ ya. Karena azan di tempat yang sama atau di lokasi yang sama, sebagian ulama mengatakan di kota yang sama, mewakili seluruh wilayah itu. Selama azan terdengar, maka boleh orang langsung iqamah untuk sholat. Tapi kalau dia mau azan juga di tempatnya, dia boleh saja, nggak ada masalah. Karena Nabi SAW suruh Bilal azan di situ. Kemudian juga hukum yang lain, bolehnya seorang muslim mengerjakan sholat sunnatul fajr setelah terbit matahari. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam penutupan hadis, ketahuilah tempat ini semalam banyak dikumpuli oleh syaitan. Karena orang yang telat sholat subuh itu diganggu oleh syaitan. Ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, waktu ditanya bagaimana pendapat anda dengan orang yang tidak sholat subuh di masjid, tertidur pada saat lagi azan subuh. Kata Nabi SAW, itu orang yang telinganya dikencingi oleh syaitan. Ya, jadi ini memang ada perilaku syaitan yang membuat seorang hamba mukmin untuk melalai dari sholatnya. Kata Ustaz Somad yang tausiah kemarin acara PGRI, siapa yang tak sholat subuh, nama siapa yang tak tertidur, siapa yang tak tidur tadi malam lalu begadang tidur jam 3 jam 4 tertidur sampai subuh, walam yusalli sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, kencing setan di telinga. Allah masih sayang sama kalian, makanya ibu tak tahu siapa yang sholat siapa yang tidak. Andai Allah tak sayang, sudah tertulis di telinga kalian WC, toilet. Patutlah saya menjelaskan pelajaran tak masuk. Mungkin dia tak sakit hati, tak tersinggung, tapi berkesan dalam kepalanya. Mungkin saat itu dia tidak mengamalkan, tapi akan berkesan di hatinya. Ingat, kalau intelektualnya saja yang kita isi, dia seperti buat tabung makan penuh, tabung minum lega, tabung spiritual intelektual berisi, tapi batinnya kosong dan hampa. Matematik oke, fisika mantap, biologi cerdas, IQ tinggi, tapi spiritual agamanya hampa, kosong. Nanti dia sampai pada tingkat usia mencari agama. Pada saat usia 25, dia masih ngurus ijazah, transkrip nilai, ingin PNS. Umur 30 dia mulai mapan, punya istri, punya anak. Umur 40 semua sudah ada, memiliki kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, motor pribadi, istri pribadi. Tapi ada yang hampa di dalam. Apa dia? Agama kosong. Kenapa? Karena guru tak pernah menanamkan rasa beragama. Alhamdulillah. Yang saya senangkan hari ini, kalau saya ceramah di depan satu sekolah, muridnya 1000 orang. Satu sekolah pondok pesantren muridnya 1000, yang mendengar itu 1000, yang mengingat tinggal 500, yang mengantuk 200, yang bisa membawa pulang tinggal 100, yang ingat tinggal 50. Tapi kalau saya ceramah di depan guru, satu guru membawahi mahasiswa 100 orang. 10 guru saja yang membawa cerita ini, berarti saya sudah sama dengan ceramah pagi ini. 100.000 orang siswa di depan. Berkesan. Kenapa? Mereka menjadi penyambung lidah. Tidak tengok pelajarannya apa, karena yang dibawanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata. Kalau kita berdoa kepada Allah, apa yang pertama kita minta? Allahumma inna nas'aluka salamatan din, agama.
tapi agama tidak menafikan umum, dan umum pula tidak memijak-mijak agama. Maka agama yang pertama dibawa, boleh guru fisika, boleh guru biologi, boleh guru olahraga, tapi mengajarkan anak-anak, kita pelajaran olahraga nih sekarang. Olahraganya apa? Olahraga berenang. Dulu diajarkan kalangan salafus saleh, alimu auladakum, ajarkan anak-anakmu as-sibahah, berenang, warrimai.